adik-adik sekalian, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian bunyinya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, apa kabar? Amang berharap adik-adik sekalian semuanya dalam keadaan baik-baik dan juga dalam keadaan sehat. Apakah masih menyenangkan beribadah di rumah? Tentu ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan, bukan? Menyenangkan karena beribadahnya bisa jam 7, bisa jam 8, beribadah bersama papa, beribadah bersama mama. Hal yang tidak menyenangkan adalah tidak dapat berjumpa dengan teman, kawan-kawan, dan juga orang-orang yang kita kasihi. Namun walaupun demikian, kita masih bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dalam keadaan sehat semuanya. Itu karena apa? Karena Tuhan kita itu baik. Apa? Tuhan itu baik. Dia selalu memberikan yang terbaik, dan Dia selalu memberikan yang kita butuhkan. Benar kan adik-adik? Nah, benar. Itulah firman yang akan kita dengarkan pada minggu ini, yaitu tentang kebaikan Tuhan bagi umat ciptaannya. Pada minggu yang lalu, kita telah mendengar tentang apa? Ya, benar, tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia pertama, yaitu laki-laki dan perempuan.
sesuai gambar dan rupa Allah. Allah memberikan napas hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia bukan asal diciptakan Allah, tetapi Allah mempunyai tujuan bagi manusia tersebut. Sehingga Allah memberikan kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan, tetapi Allah memberikan sumber hidup bagi manusia tersebut. Karena itu sebelum manusia diciptakan oleh Allah, langit dan bumi beserta segala isinya, Allah menciptakannya secara berurutan. Ini menunjukkan betapa Allah itu sudah memikirkan urutannya, sehingga tidak ada yang kurang nantinya bagi kebutuhan manusia. Mulai dari terang dan gelap, cakrawala dan laut, burung-burung dan ikan-ikan, dan serta menyediakan tanah daratan untuk kehidupan hewan dan manusia. Nah, betapa luar biasanya Tuhan kita, bukan? Allah mengerjakannya selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, Dia beristirahat, memberkati serta menguduskan hari tersebut. Nah, untuk itu juga kita harus menghormati hari yang ke-7. Apa yang disebut dengan hari yang ke-7? Nah, itu dulunya hari Sabat, sekarang hari Minggu. Karena Allah sendiri telah menguduskannya bagi kita. Allah menetapkannya itu untuk kita kuduskan supaya kita juga memuji dan memuliakan namanya pada hari tersebut. Allah telah memisahkannya dan juga membedakannya dengan hari-hari yang lainnya. Untuk itulah kita juga harus menguduskan hari yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Banyak hari yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengerjakan tugas-tugas dan juga segala aktivitas kita. Allah telah menyediakan waktu bagi kita untuk beristirahat. Maka kita juga harus menghormati dan menguduskannya dengan memberikan waktu kita untuk beribadah. Nah, setelah Allah menciptakan manusia, manusia ditempatkan di mana? Nah, di Taman Eden. Allah memelihara manusia melalui tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang tumbuh dari bumi yang menarik dan yang baik buahnya untuk dimakan. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada pula sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Bumi tidak sendirinya akan memberikan buah, tetapi karena kuasa Allah sendiri yang memberikan buah tersebut. Penciptaan manusia sendiri diciptakan dari debu tanah, dari yang paling rendah, yang hina, dan sungguh tidak masuk akal dapat membentuk manusia. Tetapi oleh karena kuasa Allah yang tidak terbatas, Allah memberikan napas hidup. Manusia tidak akan berharga jika tidak hidup, jika tidak ada nafas atau roh dari Allah. Untuk itu, setiap manusia, saya, kalian, dan kita semuanya harus mempergunakan dan memanfaatkan hidup yang diberikan Tuhan. Tidak menyia-nyiakan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Taman Eden, tempat yang diberikan Tuhan, menjadi tempat manusia pertama, di mana Allah menumbuhkan berbagai tanaman. Eden adalah tempat dan taman yang cocok untuk manusia pertama. Bukanlah tempat untuk bersenang-senang, tetapi tempat di mana manusia untuk berusaha
dan mengusahakan tempat tersebut melakukan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia. Manusia diberikan Tuhan untuk bekal hidupnya. Manusia tidak diberikan Tuhan menjadi kelaparan, tetapi manusia diberikan bekal hidup, mulai dari buah dari tumbuh-tumbuhan sampai dengan aliran sungai. Nah, adik-adik sekolah minggu, dengan ayat Alkitab ataupun khotbah kita pada minggu ini, ada hal yang mau disampaikan kepada kita. Betapa berharganya manusia itu di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan segala kebutuhan, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan daripada setiap manusia. Allah menyediakan apa yang diperlukannya. Untuk itulah, baiklah kita tetap berpegang dan bergantung kepada Tuhan, dan jangan bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kalaupun kita menghadapi kesulitan sekarang, karena kita juga masih tetap waspada oleh karena virus COVID-19 atau Corona, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Di tangan Tuhan hidup kita akan lebih baik jika dijalankan dengan rasa syukur dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Sekarang, apakah ada Taman Eden itu? Ya jelas, Taman Eden itu tidak ada di tengah-tengah kita secara nyata. Tetapi Taman Eden itu adalah bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan. Yesus Kristus adalah pohon kehidupan bagi manusia. Yesus Kristus adalah air yang mengalir, sungai yang mengalir bagi manusia. Sehingga kita tidak akan pernah merasa haus dan tidak pernah kelaparan bersama dengan Kristus. Dan Yesus sendirilah yang menjadi roti hidup bagi kita. Karena itu, hiduplah senantiasa bersama dengan Kristus, sumber kehidupan kita. Hidup kita akan terasa lebih indah. Hidup kita akan terasa lebih menyenangkan jika kita hidup bersama dengan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu pada hari ini, di mana Tuhan menyertai kami dan memberkati kami, khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo. Kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi pelajaran dan bekal di dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Berikanlah pemeliharaanmu atas kami masing-masing, terkhusus buat anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Engkau yang senantiasa memelihara mereka dan berikan rezeki kepada mereka, agar mereka juga dapat membiayai kami anak-anak yang telah Tuhan titipkan bagi orang tua kami. Kami mohon kepada Tuhan, di dalam sekolah kami, berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Biarlah kami dapat berhikmat, menjadi anak-anak yang pintar, yang berhikmat, dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk setiap keseharian kami, Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.